merepresentasikan bagaimana ASN bersikap sesuai dengan nilai-nilai dasar berakhlak. Beliau menggambarkan sosok yang selalu berorientasi pada pelayanan. Bu Puan selalu mengevaluasi sikap dan kinerja para pegawainya. Pada suatu kesempatan, Bayi Haki, salah satu fungsional pemeriksa di kantor itu, meminta persetujuan sebuah dokumen kepada Bu Puan. Namun, ternyata Bayi Haki keliru mencantumkan ejaan nama Bu Puan. Bu Puan kemudian menegurnya untuk bersikap lebih hati-hati dan teliti dalam pekerjaan. Mungkin terlihat seperti kesalahan yang remeh dan sederhana, tetapi kelalaian kecil yang kita buat lama-kelamaan akan menumpuk menjadi kesalahan besar. Jika hal kecil saja tidak dengan benar kita kerjakan, bagaimana cara Bayi Haki melayani masyarakat dengan optimal? Tidak hanya Bayi Haki, rekan kerjanya, Fortina dan Dodi turut kena omel Bu Puan. Keduanya dikenal memiliki kinerja buruk di kantornya. Fortina contohnya, ketika Bu Puan menegur, ia sibuk melamun. Lain halnya dengan Fortina, Dodi jarang berada di tempat ia bertugas. Bu Puan kesal melihat ketiganya yang bekerja tidak dengan standar kode etik pegawai DJP. Bos gue, cewek. Kok kamu ngelamun? Kamu denger gak sih yang saya omongin? Kamu tuh apa sih yang dipikirin? Saya gak suka nih pegawai kayak gini nih. Tugas gak selesai dikasih, dibilangin gak bisa, dikasih tahu malah ngelamun. Kamunya apa coba? Kamu tuh ya, waktu saya tuh gak ngurusin kamu aja. Masih banyak kerjaan saya nih numpuk gara-gara kamu. Gak dengerin lagi waktu dibilangin. Tobat gue aja yang cewek gak sanggup dengar ocehannya. Gimana yang cowok? Nilai-nilai berakhlak yang dapat kita teladani dari sosok Bu Puan. Berorientasi pada pelayanan. Bu Puan merupakan sosok atasan yang cekatan dan solutif. Setiap pegawainya melakukan kesalahan, ia akan langsung memanggil pegawai tersebut untuk mengevaluasi kesalahan dan memberikan solusi terbaik pada pegawai tersebut agar kedepannya tidak terulang kembali kesalahan demi kesalahan yang sama. Akuntabel. Dalam bekerja, Bu Puan memberikan contoh kepada para pegawainya untuk mempertanggungjawabkan segala tugas dan fungsi yang telah diamanahi oleh negara dan rakyat kepada kita sebagai seorang ASN. Bu Puan juga memberikan teladan yang baik kepada para pegawainya melalui kedisiplinan dan kesenantiasa menaati tata tertib kantor. Selain itu, sikap Bu Puan yang terus mengawasi kinerja para pegawainya merupakan bentuk tanggung jawab beliau terhadap jabatan yang dimilikinya. Kompeten. Bu Puan menjadi contoh pemimpin yang berkompeten yang tidak segan memotivasi dan menuntun para pegawainya menemukan keahlian dan kemampuan terbaik mereka dalam bekerja. Dalam kesehariannya, Bu Puan mampu melaksanakan tugasnya dengan usaha dan kualitas terbaik dirinya. Sehingga semenjak hadirnya Bu Puan menjadi kepala kantor Kanwil DJP Aceh, kantor menjadi lebih produktif dan banyak target kantor yang tercapai. Harmonis. Bu Puan tidak pernah luput berkata maaf, tolong dan terima kasih kepada para pegawainya. Walaupun status dan hierarki jabatan beliau jauh lebih tinggi ketimbang para pegawainya, Bu Puan menghargai dan mengapresiasi setiap tindakan positif yang dilakukan oleh para pegawainya. Loyal. Bu Puan berdedikasi kepada negara melalui kesungguhannya dalam bekerja dan terus berupaya menjaga nama baik instansinya dengan mengabdi tulus kepada masyarakat. Adaptif. Bu Puan bertindak proaktif sebagai pemimpin dengan menindak pegawai yang tidak patuh pada kode etik instansi agar tidak menjadi isu dan masalah yang semakin rumit dan berkepanjangan. Terakhir, kolaboratif. Mengatur tim yang solid merupakan keahlian Bu Puan. Bu Puan selalu menekankan tidak boleh ada perbedaan yang menjadi pembatas yang memisahkan antara atasan dan bawahan. Hanya ada perbedaan tanggung jawab di antara keduanya. Keduanya merupakan satu kesatuan yang harus bersinergi untuk menjadi sebuah tim yang solid. Tim yang solid kemudian akan melahirkan kolaborasi yang sempurna. Perilaku pegawai Kanwil DJP Aceh yang tidak mencerminkan core value ASN berakhlak. Berorientasi pada pelayanan. Para pegawai Kanwil DJP Aceh terbiasa menyepelekan aturan berpakaian, tidak menghargai waktu, dan tidak memperhatikan ketangkasan ketika bekerja. Perilaku tersebut kemudian terbawa menjadi kebiasaan para pegawai Kanwil DJP Aceh ketika melayani masyarakat. Akuntabel.
Bu Puan kehilangan kepercayaan kepada para pegawai Kanwil DJP Aceh akibat kebiasaan mereka yang meremehkan kesalahan-kesalahan kecil ketika bekerja, sehingga tidak ada satupun di antara Fortina, Baihaqi, dan Dodi yang dapat diandalkan atasan. Kompeten. Fortina terbiasa melamun ketika dievaluasi oleh Bu Puan. Baihaqi terbiasa tidak teliti dalam bekerja, dan Dodi terbiasa tidak menghargai waktu. Ketiganya mencerminkan ketidakprofesionalan seorang ASN dalam bekerja. Ketegasan, dedikasi, dan keikhlasan Bu Puan dalam mengubah kebiasaan buruk yang telah membudaya di antara para pegawai harus dicontoh oleh setiap pemimpin di negeri ini. Semangatnya membawa perubahan harus dihargai oleh para bawahannya agar beliau dapat terus memotivasi dan membawa para pegawai ke arah yang lebih baik. Kesadaran diri merupakan langkah awal yang bisa dilakukan oleh para pegawai untuk mengubah kebiasaan buruk mereka. Mengabdi bukanlah hal yang mudah. Mengabdi merupakan tanggung jawab besar yang tidak bisa sembarangan dilimpahkan kepada orang lain. Pegawai harus mau meningkatkan kapasitas dirinya agar lebih berintegritas, tekun, dan kompeten dalam bekerja.